Hey guys, apa kabar? Jadi pada kesempatan kali ini, eh, saya akan mengajak kalian untuk ke puncak Gunung Cermai. Ini percobaan pertama saya. Di sini saya akan menggunakan flying wing yang saya buat spesial untuk puncak ke Gunung Cermai. Nah, di sini ceritanya kami, karena ini aku dibantu sama Mas Andre. Kita muncak dari Bumi Pelangi dan jaraknya itu sekitar 6 sampai 5 kilometer. Iya, sekitar segituan. Saya lupa. Nanti kita cek di video beriringan. Seperti kalian bisa lihat, itu di situ ada distance meter. Itu adalah seberapa jauh kita dari home point. Home point saya adalah di Bumi Pelangi, dan seperti kita bisa lihat di sini, saya baru launching dan kita OTW ke Cermai. Di sini saya coba untuk maintain kecepatan. Kita bisa lihat di sebelah kanan itu ada km per hour, itu ada kecepatan saya. Nah, saya coba maintain di sini sekitar 30-an karena kalau enggak bisa stall. Jadi berhubung saya menggunakan pesawat RC bukan drone, jadi sedikit berbeda. Kalau drone dia bisa zero speed, kalau saya tidak bisa. Saya harus maintain speed atau enggak dia nge-stall. Bisa lihat di sini saya throttle percentage 82 83. Saya coba maintain di situ karena kalau kelamaan dia nggak bisa nanjak. Kalau terlalu cepat baterainya bisa nggak kuat. Di sini juga saya memakai baterai Li-ion, jadi sedikit lebih lama dibandingkan LiPo, walaupun tenaganya itu kurang. Satu hal yang saya ingin catat di sini adalah saya memakai motoran atau engine ya, saya pakai motor dinamo. Motorannya sendiri kurang kuat untuk nanjak sebenarnya, jadi ini sebenarnya agak maksain. Eh, Motor sendiri cukup untuk cruising, untuk cruising flight dia cukup, cuman untuk nanjak dia kurang. Jadi di sini saya sedikit struggling. Nah, di sini saya coba untuk build altitude sebaik mungkin dengan maintain kecepatan 38 km per jam. Ini sekarang saya sedang struggling untuk climbing. Di atas juga ada sedikit fogging ya, kabut dan awan yang saya sedikit khawatirkan lagi pas saya nanjak. Tapi bisa lihat di sini ada, kita sudah 1 kilometer jauhnya. Kita sudah 1 kilometer, 16, hampir 2 kilometer ya. Nah, di sini saya coba maintain karena ini ada area pergunungan yang saya takut pesawatnya nabrak. Catatan kedua yang saya ingin sampaikan adalah sekarang saya terbang di mode angle karena berhubung pesawat ini bisa dibilang sedang nanjak dan kemungkinan stallnya tinggi. Jadi saya perlu si flight controller untuk kompensasi untuk speednya. Sekarang kita naik speednya ke 40 km per jam karena ini saya lumayan leveling ya. Saya nggak senanjak tadi. Kita bisa lihat itu bar kecilnya itu, dia bisa sudah kelihatan. Itu artinya saya nggak terlalu nanjak. Nah, ini sekarang kita sedang mengarah ke kabut, fog. Sebenarnya saya nggak terlalu concern di sini karena saya tahu GPS sendiri bekerja, dan jikalau ada apa-apa saya bisa langsung pakai GPS rescue untuk pulang. Nah, ini kita sekarang sedang approaching cloud. Di sini sedikit resiko karena resiko yang utama adalah kalau misalnya kita cloud, kita nembus, habis itu kita berhubung kita nggak bisa punya visual yang jelas, jadi takutnya lagi pas kita keluar fog kita nanti nabrak gunung. Jadi kita bisa lihat di sini saya memilih untuk sedikit memutar supaya tidak langsung directly ke awan. Nah, over.
Di sini juga video juga lumayan tidak jelas ya. Jadi jika tidak salah saya di sini head back. Nah, kita bisa lihat di sini saya pencet. Nah, kita bisa lihat di situ ada tulisan en route to home. Itu saya panik GPS, saya tarik GPS. Habis itu kita balik lagi, tapi kita masih maintain tuh ke gunung. Kita balik lagi, kita cuman hanyalah kita muter keluar dari awan. Nah, kita mulai masuk lagi ke arah gunung. Videonya kurang jelas karena saya pakai analog, saya bukan pakai digital kayak Mas Andre. Jadi emang harus uji nyali. Nah, di sini saya throttle-nya saya naikin, mungkin dari tadi cuman saya naikin berhubung kita ini mau nanjak gunung dan kita mau ituin awan. Jadi saya di sini memilih untuk keluar dari gunung secepat mungkin. Nah, di sini juga saya memilih untuk keluar dari gunung dulu, keluar dari awan dulu. Nah, ini kita keluar dari awan dulu, baru kita naik lagi. Karena jika tidak gitu ya kita bisa terperangkap di dalam awan, nah itu berbahaya untuk pesawat. Karena beda dengan drone, pesawat itu nggak bisa hover. Tadi sempat blackout. Nah, di sini mulai titik terang karena kita bisa patokan dari matahari. Matahari itu kebetulan berada tepat di atas gunung, jadi saya cuma tinggal menggunakan matahari sendiri sebagai reference point. Nah, di sini sebenarnya saya cukup takut tentang baterai, cuman ditentangkan Mas Andre ya, karena dia bilang baterai Lion itu bisa lebih durable kalau masalah flight time dibandingkan LiPo. Walaupun ya ini powernya kurang dan sekarang saya sangat-sangat struggling. Sekarang kita di throttle di 83%. Ya, ini kita sedang nanjak banget ini. Sekarang pesawat sendiri lumayan ngedan ya di sini karena kita setelah keluar awan kita masuk di bagian yang lumayan curam. Sebenarnya belum ini kalau kata Mas Andre, dia bilang ini bagian ini masih belum curam. Cuman kalau menurut saya bagi pesawat ini sudah cukup curam. Sekarang kita throttle di 83%, kita maintain, kita lurus sebentar karena saya mau build speed kayak tadi 28 itu sebenarnya sedikit terlalu rendah. Nah, di sini kita coba untuk climbing terus dengan baterai yang lumayan marah. Itu baterainya kayaknya kedip-kedip, itu baterainya warningnya udah keluar itu. Cuman saya sedikit paksakan karena ya kita sudah sampai atas tanggung kalau ke bawah lagi. Oke, kita climbing terus ini, kita terus climbing. Di sini sebenarnya saya lumayan deg-degan karena ini saya lumayan cemas dengan kondisi baterai sudah 12 volt, terus sedikit bikin sakit perut. Cuman kalau kata Mas Andre ya tanggung. 90% throttle, saya pikir ya udahlah ya, ini bagian yang curam jadi kita harus naikkan throttle-nya mau nggak mau. Speed juga lumayan rendah ini di 27 km per jam, 28. Sebenarnya lumayan rendah buat pesawat. Nah, di sini saya milih untuk ngelingkar lagi karena itu gunung dan nanti bisa nabrak kalau saya nggak ngelingkar. Jadi seperti sebentar lagi saya akan belok dan mengelingkar untuk climbing, cuman menghindari collision ke gunung. Nah, ini juga sudah 4 km, jadi tinggal 1 km lagi, sekitar 1 kilometeran lagi yang harus saya tempuh itu. Sebenarnya solusi dari masalah saya adalah si pesawat
itu harus ganti motoran kayak saya bilang, ganti motoran ke yang sedikit lebih besar, karena kalau tidak ya ini powernya kurang, dan kalau powernya kurang ya sangat problem. Nah, kita bisa lihat di sini sedikit trouble di climbing, saat juga struggling untuk mencari kecepatan. And 34, 33. Baterai 3,1 itu deg-degan sih saya di bawah. Cuman saya pikir ya sudah sebentar lagi, jadi tanggung aja lah. Perlahan tapi pasti kita naik. Nah, ini kita sudah masuk ke bagian yang curam, guys. Saya sini ke hor, cuman ternyata tidak bisa, jadi saya memilih ya kayak saya tadi bilang, kita ngelingkar, cuman arah ngelingkarnya itu ke atas. Ini beneficial karena akan mengasih kita ruang untuk si drone kembali climbing dengan relatif jauh dari permukaan gunung. Jadi si pesawat ini kemungkinan nabrak kecil. Nah, ini di sini bibir gunungnya kelihatan, guys. Nah, saya terus melingkar. Ini saya bukan mau menjauh atau mau pulang, tapi ini saya melingkar untuk membuild altitude. Ini kita nggak terlalu jauh dari permukaan gunung. Nah, itu yang saya sedikit khawatirkan. Nah, ini screen blackout lagi. Kita pencet panic button, kita GPS sedikit tadi melenceng, cuman kita balik lagi. Nah, ini. Nah, itu gunungnya. Nah, ini sekarang kita sudah build room dari service ke gunungnya, jadi kita punya ruang lebih banyak. Nah, ini baterai juga saya lumayan deg-degan karena bisa dilihat sekarang baterai ada di 3,01. Nah, itu sedikit deg-degan. Cuman saya pikir ya it's all or nothing, jadi saya terus lanjutkan perjalanan. Flight time sudah 12 menit. Sebenarnya saya harapkan untuk pakai pesawat itu lebih cepat ya, guys. Cuman ya itu ternyata ada kendala di motoran pesawat yang kurang bertenaga, jadi mengakibatkan pesawat kurang speed dan kurang power. Secara endurance sendiri sebenarnya pesawatnya bagus, cuman ya itu dia, sayang dia kurang power aja. Nah, terus berhubung kita ambil titik dari Bumi Pelangi, nah itu Bumi Pelangi itu menurut saya terlalu dekat buat pesawat, jadi mengakibatkan si pesawat itu harus nanjak ke altitude tapi dengan space yang lumayan curam, jadi otomatis mesinnya harus mengeluarkan tenaga lebih. Nah, ini kita sudah di peak, sudah di summit ya, guys. Akhirnya saya coba untuk sebentar ke sana ya, ini untuk kurang lebih memvalidasi bahwa saya sudah ke peak. Nah, kita sekarang head back home ya, kita kurangin throttle-nya. Nah, 19%. Nah, ini menurut saya keuntungan dari pesawat. Jadi lagi pas pulang itu kita nggak butuh power, karena ya kita cukup untuk glide. Nah, sekarang saya maintain di 19% throttle dulu, kecepatan 38 cukup. Saya juga udah mulai pulang di sini. Nah, ini saya mulai pitch down ya. Itu ada awan. Nah, sekarang saya sedang cari celah di awan supaya kita pulangnya gampang. Nah, di situ kita bisa lihat ada arah pulangnya kan. Nah, itu membuat arah pulang sedikit lebih gampang. Nah, di sini kita sudah pulang, sudah menuju arah pulang. Bisa lihat tuh di jarak mulai mengurang ya, lebih drastis, 14% throttle.
Ini kita ngedive nih guys ceritanya nih. Kita bisa lihat speednya buildnya kan 65, 66. Throttle-nya saya kurangkan lagi, karena ya untuk ke bawah sudah tidak perlu throttle, dan sebenarnya saya lumayan panik di sini karena baterainya sudah 303. Nah, saya nolkan throttle-nya karena saya tahu pesawat bisa glide. Nah, ini keuntungan dari pesawat, dimana pesawat itu sendiri tidak butuh power untuk ke bawah dan bisa mengandalkan bodi pesawat itu sendiri untuk lift. Nah, ini saya katanya untuk masuk itu awan yang ada bolongan itu, saya rencana masuk ke situ karena supaya tidak terlalu terhambat lama dari awan. Jadi kita pulang ceritanya. Kita heading back. Awan itu kita terabas. Sebenarnya ini kondisi lumayan berawan. Kalau dari bawah sendiri puncak Gunung Cermai itu nggak kelihatan guys. Nah, ini kita dive. Kita mulai closing di altitude dan closing the distance. Saya cuma tinggal 2 km lagi ya guys. Nah, tuh ada bolongan, saya coba ke situ, saya coba ke spacing itu. Nah, kita sekarang di manual karena kalau di horizon atau di angle dia akan mencoba untuk menstabilisasi dan saya tidak mau itu. Saya di sini free fall bisa. Mulai masuk awan. Oke, kita sekarang mulai diving, kita sekarang mulai masuk ke permukaan lagi. Nah, itu gunung. Jadi saya mesti hati-hati, jangan terlalu rendah juga. Kalau nanti nyaplak sama gunung, bahaya itu. Nah, sini baterai lumayan kritis guys di 3 volt. Sebenarnya lumayan deg-deg, cuman berhubung kita mau arah pulang juga dan kita sudah ke peak, jadi saya lumayan tenang. Kita di 0% throttle. Nah, ini jadi istimewa pesawat ini, kita nggak usah ngegas untuk pulang, kita bisa glide saja gitu. Nah, ini istimewa menurut saya. Nah, kita balik ke HOR karena kita sudah mau approaching home, jadi saya mau sedikit kestabilan. Nah, itu home point kita. 0% pun bisa lumayan cepet ya, tapi dalam syarat turun kita ini pure glide. Nah, di sini saya ingin nyapa bocil-bocil itu yang lagi berenang, itu kayaknya ada mereka. Kita nggak mau terbang di atas mereka ya, cuman kita lewatin saja. Nah, ini di sini landingnya sedikit tricky karena saya nggak bisa lihat, ini ada pohon-pohon ternyata, tapi saya tidak bisa lihat. Nah, cuman akhirnya kita bisa landing dengan selamat. Terima kasih guys yang sudah nonton. Semoga videonya entertaining. Please subscribe kalau kalian suka kontennya, like videonya juga, dan share. Thank you.